أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين صدق الله العظيم اللهم لا سهل الإيمان إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعا ولسانا ذاكرا. Oke, materi hari ini yaitu kita bahas tentang wakaf dan pengelolaannya. Kita bahas dulu pengertian wakaf. Apa sih wakaf itu? Wakaf yaitu apa? Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya. Bendanya tetap dengan cara memanfaatkannya untuk kebaikan dengan niat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 92 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya kata Allah, kamu tidak akan pernah mendapatkan kebaikan atau yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu menafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ini dalil bahwasanya kalau kita tidak akan pernah mendapatkan kebaikan yang sempurna atau perfect sebelum menafkahkan atau memberikan sebagian harta kita yang paling kita cintai, dan apa saja yang kita nafkahkan maka sesungguhnya itu Allah mengetahuinya. Ini pengertian dari wakaf. Next, wakaf atau wakaf secara bahasa berarti berhenti, menahan atau diam. Dari sudut pandang syariah, wakaf sering diartikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat, di mana substansi pokoknya itu ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum. Nah, istilahnya apa ya? Harta yang diwakafkan tadi itu dipakai untuk masyarakat umum. Karena setelah diwakafkan itu bukan menjadi hak milik kita lagi, tapi diberikan untuk dipakai oleh kalangan umum dan diambil manfaatnya. Ini ya, secara bahasa berarti berhenti, menahan atau diam. Perbedaan dan persamaan. Perbedaan apa saja dan persamaannya apa saja? Wakaf, zakat, infak, sedekah, hibah, hadiah. Kita bahas macam zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, hadiah. Dari segi hukum, zakat adalah apa? Hukumnya itu wajib. Terus wujudnya materi, harta. Bisa berupa apa? Kalau zakat fitri itu berupa beras atau uang. Terus penerimanya itu ditentukan. Jumlahnya ditentukan kalau sudah mencapai nisab. Terus ini juga zakatnya, zakat apa? Zakat harta, zakat binatang ternak. Itu ditentukan kalau sudah mencapai nisabnya. Sedang infak yaitu hukumnya apa? Sunnah. Dan wujudnya materi. Penerimanya bebas, siapa saja yang dapat menerima infak. Terus jumlahnya bebas, tidak harus mencapai nisab. Sedekah hukumnya sunnah, wujudnya materi atau non materi. Sama, ini penerimanya bebas dan jumlahnya itu juga bebas. Wakaf sunnah, wujudnya ada materinya apa yang diwakafkan. Penerimanya nazir, ini tentukan. Terus jumlahnya bebas.
Sedang hibah yaitu hukumnya sunnah dan hadiah itu hukumnya sunnah. Ini perbedaan dan persamaan juga antara zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dan hadiah. Next, berikutnya rukun wakaf. Yang pertama adalah wakif. Apa sih wakif itu? Wakif adalah orang yang berwakaf harus memiliki syarat muslim, balik, berakal dan memiliki kemampuan. Ini yaitu wakif yang mau mewakafkan hartanya atau materinya yang diwakafkan itu. Nah, ini seorang wakif namanya. Syaratnya harus muslim, balik, berakal dan memiliki kemampuan. Yang kedua, rukun wakaf mauquf bih, benda yang diwakafkan, yaitu harus memiliki bendanya milik sendiri, bukan benda pinjaman, harta berharga atau ada nilainya dapat diambil manfaatnya, yaitu harus milik sendiri, bukan benda pinjaman. Terus harta yang diwakafkan itu harta yang berharga, ada nilainya, dapat diambil manfaatnya dan diketahui keberadaannya. Misalnya kalau kita contoh mewakafkan sebidang tanah berapa hektar untuk dijadikan masjid, nah ini jelas-jelas terlihat wujudnya, tanah kan dapat diambil manfaatnya, nanti dikelola oleh masyarakat umum atau orang-orang kampung untuk di tempat buatkan musola atau masjid. Nah ini jelas, ini wujudnya, bendanya yang diwakafkan itu harus kelihatan jelas. Next, rukun wakaf yang ketiga adalah mauquf alaih, orang yang menerima harta wakaf. Jadi siapakah orang yang menerima harta wakaf itu dinamakan mauquf alaih. Ya, ini rukunnya harus ada orang yang menerima. Siapa yang menerima harta wakaf? Terus yang keempat yaitu lafal sighoh wakaf, yaitu istilahnya akadnya. Saya wakafkan tanah milik saya seluas 2 hektar agar dibangun masjid di atasnya. Ini jelas lafaz atau sighoh wakafnya ini. Jadi ini termasuk rukun wakaf yang wajib harus dimasukkan, yaitu sighohnya, serah terima harta yang diwakafkan tadi. Next, terus syarat al-wakif. Syarat-syarat orang yang berwakaf atau al-wakif, syarat-syarat al-wakif itu ada 4. Yang pertama yaitu orang yang berwakaf ini mestilah memiliki secara penuh harta itu. Artinya apa? Dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapa yang dia kehendaki. Kan istilahnya hartanya kan milik sendiri, ya terserah saya wakafkan kemana saja yang saya kehendaki, entah ke orang bukan keluarga tapi orang lain, bisa saja. Ini terus hartanya kan milik sendiri, itu merdeka, tidak punya orang lain, bukan pinjaman. Ini yang pertama, ini harus memiliki secara penuh harta itu. Yang kedua yaitu dia mestilah orang yang berakal, tidak sah wakaf orang bodoh, orang gila atau orang yang sedang mabuk, yaitu harus berakal, tahu siapa yang menerimanya, terserah terimanya tahu, bukan orang bodoh, orang gila atau orang yang sedang mabuk. Ini kedua syaratnya, yaitu apa? Orang yang berakal. Kemudian yang ketiga, dia mestilah balik. Ukuran balik kan umurnya kalian harus tahu, dewasa balik, ya harus balik dulu agar memenuhi syarat al-wakif. Yang keempat, dia mestilah orang yang mampu bertindak secara hukum rasyid. Implikasinya orang bodoh, orang yang sedang muflis dan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya. Ini bertindak secara hukum, istilahnya apa ya? Kalau orang yang bodoh, orang yang lemah ingatannya, kan akhirnya lupa, sudah saya wakafkan di sini, saya tidak pernah wakafkan. Ya ini yang bahaya nanti, ya istilahnya kan sudah diwakafkan tapi nggak merasa mewakafkan. Ini yang bahaya. Ini masalah orang yang bertindak harus sesuai hukum rasyid, istilahnya bukan orang bodoh, makanya apa? Orangnya berakal. Ini merupakan syarat al-wakif. Syarat al-mauquf bih yaitu apa? Pertama, harus bernilai atau halal. Yang kedua, harta yang diwakafkan itu mestilah diketahui kadarnya,
Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya atau majul, maka pengalian milik pada penerima tidak sah. Harus sebidang berapa, misalnya tanah itu ukurannya berapa hektar, itu harus jelas jumlahnya berapa, tanahnya berapa. Misalnya banyak, ya harus diketahui jumlahnya. Ketiga, harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf atau wakif. Ini. Terus yang keempat, syaratnya al-mauquf bi, yaitu harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain, mufarrazan, atau yang disebut juga istilah dengan ghairu sa'i. Istilahnya hartanya tadi tidak sambung dengan harta milik orang lain atau harta keluarga yang lain, jadi milik hartanya sendiri. Jadi haknya sendiri, bisa berbuat sekehendaknya, mau diwakafkan kemana tergantung dia yang mau berwakaf tadi. Next, syarat al-mauquf alaihi, yaitu syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf atau al-mauquf alaihi. Ini orang yang menerima wakaf. Dari segi klasifikasinya, orang yang menerima wakaf ini adalah ada dua macam. Pertama, tertentu atau muayyan, dan tidak tertentu atau istilahnya ghairu muayyan. Yang dimaksudkan dengan tertentu ialah apa? Jelas orang yang menerima wakaf itu apakah seorang atau dua orang atau dalam satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah. Ini jelas. Terus sedangkan yang tidak tertentu atau tidak tentu maksudnya apa? Tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci. Umpamanya ya, seseorang untuk fakir, miskin, dan tempat ibadah dan lain-lain. Seseorang harus jelas siapa berapa orang, itu harus jelas, tidak boleh seseorang ini. Kedua, syarat al-mauquf alaih, persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini atau al-mauquf muayyan, wa ia mestilah orang yang boleh untuk memiliki harta atau ahlan li al-tamlik. Maka orang muslim merdeka dan kafir zimmi yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba saya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ghairu muayyan, pertama ialah bahwa yang menerima wakaf itu mestilah dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan dan dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan wakaf ini hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja. Istilahnya diambil manfaatnya untuk kepentingan Islam agar kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya syarat sighah, akadnya ya. Syarat-syarat sighah berkaitan dengan isi ucapan sighah, perlu ada beberapa syarat. Yang pertama yaitu apa? Ucapan itu mestilah mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya takbid. Tidak sah wakaf kalau ucapannya dengan batas waktu tertentu, ini nggak sah. Saya wakafkan nanti sampai beberapa bulan, sampai berapa tahun, itu tidak sah. Nah, ini harus jelas CEO-nya yang menunjukkan kekalnya, istilahnya wakaf ya selamanya. Makanya orang yang berwakaf itu menjadikan amal jariah untuk orang yang wakaf tadi. Kalau sesudah meninggal dunia orang yang wakaf tadi, selama wakafnya tadi dipakai, istilahnya amal jariahnya tadi untuk kepentingan umat atau Islam, itu akan mengalir meskipun orang yang wakaf tadi telah meninggal dunia, sebagai amal jariahnya di alam kuburnya. Terus yang kedua, ucapan itu dapat direalisasikan segera atau tanjis, dapat disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Ini syarat sighah yang kedua. Yang ketiga, ucapan itu bersifat pasti. Jangan istilahnya apa? Nggak pasti. Ucapannya, sighahnya jelas dan pasti. Yang keempat, ucapan itu tidak diikuti syarat yang membatalkan. Apabila semua persyaratan di atas dapat terpenuhi, maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah.
Ya, pewakaf tidak dapat lagi menarik balik pemilik harta yang telah berpindah atau diwakafkan tadi. Istilahnya apa ya, ditarik lagi nggak boleh, sudah diwakafkan. Karena apa? Wakaf tidak dapat lagi menarik balik pemilik harta itu telah berpindah kepada Allah, dan penguasaan harta tersebut adalah orang yang menerima wakaf secara umum. Ia dianggap pemiliknya tapi bersifat ghairah tamah, karena juga Allah menyaksikan kan juga. Kita mewakafkan sesuatu atau harta materi itu Allah yang melihat juga apa yang kita kerjakan, dan penguasaannya berpindah kepada Allah. Yang secara umum kan kita kepada orang yang menerima wakaf. Karena apa? Wakafnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Syarat harta benda yang diwakafkan. Syaratnya apa sih? Harta benda yang diwakafkan itu kekal zatnya walaupun manfaatnya diambil. Terus contoh harta yang memenuhi syarat untuk diwakafkan apa saja sih? Tanah, bangunan masjid, rumah sakit, ini jam dinding, tikar, sholat, istilahnya kayak seperti apa ya, karpet sholat itu. Itu kan kalau dipakai itu amal jariahnya akan mengalir terus dan sebagainya. Kepunyaan yang berwakaf dan hak miliknya dapat berpindah-pindah. Istilahnya apa? Wakafnya kan dapat dipindah-pindahkan terus. Ini kekal istilahnya. Terus hikmah wakaf sebagai salah satu cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai amal jariah kita juga. Misalnya kalian punya harta banyak, memberikan Quran, diwakafkan di masjid atau musola, kalian Al-Quran yang kalian wakafkan tadi ada orang yang membaca, insya Allah kita juga akan mendapatkan apa? Kebaikannya dari orang yang membaca tadi. Yang kedua, membuka jalan bagi orang yang beriman yang suka memberi wakaf dan berlomba-lomba dalam amal kebaikan dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, memberi pahala yang berterusan kepada pewakaf selepas kematian, sebagaimana harta wakaf tersebut kekal dimanfaatkannya meskipun telah meninggal dunia. Pahalanya yaitu apa? Pahalanya tetap mengalir dalam alam barzah. Misalnya disampaikan bahwasanya amal jariahnya itu tetap sampai meskipun orangnya wakaf tadi meninggal dunia. Terus yang keempat, untuk kebaikan Islam seperti membina masjid, surau, tanah, perkuburan dan sebagainya. Yang kelima, membantu mengurangkan beban orang fakir dan miskin serta anak yatim. Ini merupakan hikmah wakaf. Fungsi wakaf itu terbagi menjadi 4 fungsi, yaitu yang pertama fungsi ekonomi. Salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif. Yang kedua, fungsi sosial. Apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi. Fungsi ibadah, wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaannya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dalam apa? Memperkokoh hubungan dengannya. Fungsi akhlak, wakaf akan menumbuhkan akhlak yang baik, di mana setiap orang rela mengorbankan harta yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi daripada kepentingan pribadinya. Ini fungsi wakaf. Terus manfaat wakaf untuk masyarakat, apa sih manfaatnya? Yang pertama, mampu menghilangkan kebodohan dan mencerdaskan umat. Terus mampu mengurangi tingkat kemiskinan, mampu menstimulasi kemajuan serta meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam dunia pendidikan, mampu membantu masyarakat yang kekurangan buku-buku di sekolahnya. Ini bisa wakaf berupa buku-buku kan, bisa Al-Quran atau buku-buku bacaan yang lainnya. Terus mampu membantu dalam pembangunan sekolah dalam dunia pendidikan. Ini manfaatnya wakaf. Dalam pemerintah, mampu membantu dan pembangunan jalan-jalan istilahnya. Terus tata cara formal perwakafan di Indonesia. Menurut Dr. Abdul Ghafur Ansari SHMH, secara penerapan maka tata cara perwakafan adalah sebagai berikut. Yang pertama,
perorangan atau badan hukum yang akan mewakafkan tanah miliknya. Sebagai calon wakif datang sendiri di hadapan PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf. Bila calon wakif tidak dapat datang ke hadapan PPAIW karena suatu sebab seperti sakit atau udzur atau sangat tua dan lain-lain, dapat membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan kepala kantor Departemen Agama Kabupaten letak tanah yang bersangkutan di hadapan 2 orang saksi. Ikrar wakaf itu kemudian dibacakan pada nazir di hadapan PPAIW. Ini tata cara format yang perwakafan dalam Indonesia. Tidak ada yang mengatur. Yang kedua, pada waktu menghadap PPAIW, wakif harus membawa surat-surat sebagai berikut. Pertama, apa sih suratnya? Sertifikat. Kalau tanah ada sertifikat tanahnya, atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya seperti surat IPEDA atau girik, petok D, titir dan sebagainya. Yang B, surat keterangan kepala desa yang dibuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah yang tidak termasuk tanah sengketa, misalnya seperti itu. Yang C, surat keterangan pendaftaran tanah. Yang D, izin dari bupati atau kota madya, kepala daerah atau kepala subdirektorat agraria setempat. Yang ketiga, PPAIW kemudian meneliti setelah syarat-syaratnya terpenuhi, meneliti akhirnya surat-surat dan syarat tersebut apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah atau untuk harta yang diwakafkan tadi, serta meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan nazir. Yang keempat, menurut Dr. Abdul Ghafur, wakif mengikrarkan kehendak wakaf itu kepada nazir yang telah disahkan. Ikrar tersebut harus diucapkan dengan jelas dan tegas, dituangkan dalam bentuk tertulis juga. Bagi wakif yang tidak dapat mengucapkan ikrarnya karena bisu misalnya, ia dapat menyatakan kehendaknya dengan isyarat, kemudian mengisi formulir ikrar wakaf. Kemudian semua yang hadir menandatangani belangko ikrar wakaf. Tentang bentuk dan isi ikrar wakaf tersebut telah ditentukan di dalam peraturan Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 April 1978 nomor pada D75 strip 78. Ini sudah diatur semuanya. Yang kelima, PPAIW segera membuat akta ikrar wakaf rangkap 3 dengan dikubui materai dan salinan akta ikrar wakaf rangkap 4. Akta ikrar wakaf tersebut paling sedikit memuat nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Selanjutnya, selambat-lambatnya 1 bulan sejak dibuatnya akta tersebut wajib disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Di samping pembuat akta, PPAIW juga membukukan semua itu dalam daftar akta ikrar wakaf dan menyimpannya dengan baik bersama aktanya. Oke. Untuk selanjutnya, perbedaan antara wakaf dan zakat. Dari sisi hukumnya, zakat berhukum wajib, sedang wakaf itu hukumnya sunnah atau mandub. Terus orang yang diberi zakat atau harta zakat itu wajib, maka ia berhak atas kepemilikan benda dan manfaatnya sekaligus. Contohnya fakir miskin ketika mendapatkan seekor kambing zakat misalnya, maka ia berhak memiliki kambing itu dan semua manfaat dari kambing itu. Sudah kepemilikannya jadi milik dia karena sudah dizakatkan. Terus wakaf, penerima wakaf hanya berhak mengambil manfaat dan guna dari harta wakaf, dan ia tidak berhak memiliki atau menghabiskan harta wakafnya, hanya diambil manfaatnya. Pada wakaf hewan ternak misalnya wakaf kambing, maka penerima wakaf hanya berhak mengambil air susunya atau manfaat dari kambing tersebut, sedangkan kambingnya itu tidak berhak ia miliki. Terus kalau zakat itu sudah ditentukan dalam Al-Quran bagi 8 golongan. Jadi sebutkan siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat. Sedang wakaf diperuntukkan tidak hanya bagi 8 golongan itu saja, siapa saja boleh. Harus sesuai dengan
ayat Al-Quran yang menentukan dapat golongan penerima zakat. Tuh. Kemudian pada harta zakat tertentu disyaratkan ada haul dan nisab. Istilahnya sudah mencapai nisab, wajib mengeluarkan zakatnya. Adapun pada wakaf tidak ada syarat haul dan nisab, tidak harus mencapai berapa tahun harus diwakafkan. Nah, seperti zakat beda. Terus jumlah zakat yang harus dikeluarkan dari harta-harta yang wajib dizakati telah ditentukan. Misalnya zakat emas dan zakat perak, 1/40 dan lain sebagainya. Dalam kasus wakaf tidak ada ketentuan spesifik mengenai jumlah harta yang mesti diwakafkan. Ini perbedaan antara wakaf dan zakat. Oke? Nah, sudah selesai materi tentang wakaf ini. Semoga kalian dapat memahami penjelasan saya tadi sedikit dan mengambil manfaatnya dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmi yanfa' wa min qalbi la takhsha wa min ainin la tad'ama wa min batnin la tashba wa min amalin la yurfa wa min du'ain la yusma. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Baik, pelajarannya bisa diulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.